Karena kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, udah pasti biayanya banyak, lewat pengadilan ya. Makan waktu. Kayak Bang Wandi ini kan bayarannya mahal. Jadi daripada mencegah bayaran-bayaran mahal, udah pusing kepala gitu. Mentalnya juga. Jadi ya kita buat perjanjian ini seperti kita di pernikahan gitu. Karena we don't know what will happen in the future gitu. Betul, kan Bang. Tapi bukan berarti fokusnya hanya pada hal-hal yang buruk ya, perjanjian pernikahan, perjanjian kita harta ini ya. Tapi ini bisa juga ya, kita nggak pernah tahu ke depan ada apa. Tapi kalau misalkan semua jalannya happy aja ya itu bagus gitu ya. Kan nothing tulus gitu ya. Iya, tapi ketika jadi ini sifatnya sebagai apa ya? Sebagai pengaman. Betul. Sebagai pelindung. Sebagai preventif. Langkah preventif kita gitu. Ya kalau di kemudian hari ada hal-hal yang nggak kita inginkan gitu Nadia. Betul Bang. Tapi terus kalau misalnya selain itu ya, kalau perjanjian pisah harta ini kira-kira keuntungannya tuh yang lain apa tuh Bang? Selain yang tadi udah Abang sebutin gitu. Oke, kita bicara tentang ini kita bicara di hukum Islam ya. Boleh. Islam itu membolehkan si suami untuk poligami. Oke, benar. Sampai 4 kali ini secara umum ya. Kalau mampu. Nah, fungsi dari prenuptial agreement ini sendiri itu gunanya adalah menjamin hak istri pertama agar tidak tercampur dengan istri kedua, istri ketiga, dan istri seterusnya. Biar nggak berebutan rumah ya Bang? Ini salah satunya, gitu ya. Ya, benar. Terus contoh lain keuntungannya apa? Misalkan si istri ini punya warisan atau punya hibah, hadiah selama perkawinan itu tercampur ke dalam harta bersama. Nah, terus bisa juga diperjanjikan apabila suatu saat nanti kita nggak pernah tahu entah si istri atau suami melakukan apa tuh namanya selingkuhan. Aduh, jangan Bang. Selingkuhan. Misalnya kan ini misalnya. Kita bisa atur tentang hak asuh anak di dalamnya. Betul. Jadi kayak kalau misalnya tentu hal-hal yang diatur ini juga tidak boleh melanggar pasal 1320 KUH Perdata ya, syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, cakap yang membuat perjanjian, kemudian ada suatu hal tertentu, dan ada kausa yang halal. Nah, kausa yang halal ini yang berkaitan dengan hukum agama dan hukum nasional kita ya Bang. Misalnya kalau tadi Bang Wando udah ngomong soal hukum Islam, sekarang mungkin kalau dari hukum Kristen itu perkawinan itu bersifat monogami. Artinya nggak boleh nikah lagi seumur hidup dan tidak dikenal adanya perceraian gitu kan. Jadi nggak boleh tuh diperjanjikan dalam perjanjian pranikah. Kalau dalam 5 tahun suami boleh menikah lagi, tidak boleh karena melanggar hukum agama gitu. Atau misalnya diperjanjikan kalau misalnya istri tidak bisa hamil misalnya, maka akan dilakukan perceraian karena tidak dikenal perceraian, setia sampai mati. Beda ketika kita menggunakan hukum agama Islam, boleh nikah lagi tapi tidak boleh memperjanjikan perceraian di dalamnya. Jadi tidak boleh. Jadi kayak nggak boleh memperjanjikan hal-hal yang merugikan salah satu pihak gitu ya. Hati harus berimbang. Jadi kita nggak boleh memperjanjikan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita cerai ya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau itu ngapain nikah, Bang? Ini nggak nikah sekali. Iya, benar. Aja namanya. Terus Bang, lanjut Bang. Oke, jadi kita ngebahas tentang apa sih kasus-kasus yang udah pernah kita tahu nih, kasus-kasus yang mungkin sangat berdampak terhadap penggunaan perjanjian prenuptial gitu ya. Ya, boleh Bang. Contohnya mungkin kita sebut satu merek case di Indonesia, mungkin teman-teman semua tahu yang mungkin apa Bang? Beberapa tahun yang lalu ya. First Travel. Kasus haji yang penipuan haji. Iya, penipuan haji. Di sini kita nggak bicara tentang case-nya, kita bicara tentang pentingnya penggunaan prenuptial agreement di sini. Nah, kita tahu kita nggak fokus pada permasalahan yang terjadi ya, tentang apapun yang dilakukan, mau dia menipu atau apa, kita nggak fokus di situ. Kita fokus ke aset yang udah dia peroleh selama dia menikah. Itu ketika dia hancur, semuanya disita, habis. Positifnya kita. Padahal hartanya kan bisa aja nggak semua dari hasil itu ya Bang. Betul, bisa aja itu ada harta bawaan si istri atau harta bawaan si suami. Betul. Atau mungkin sebelum mereka punya first travel, mereka punya bisnis lain nih. Betul. Tapi ketika first travel kesandung, semuanya ikut hilang. Siapa yang jadi korban? Anaknya. Kasihan. Anaknya kasihan ya. Mungkin salah satu yang tadi terlewat juga ya, maksudnya adalah kalau misalnya terjadi sesuatu, sebenarnya yang paling dirugikan itu kan anak ya Bang gitu. Jadi perjanjian pranikah ini ya berfungsi untuk melindungi anak, karena kalau nggak orang tuanya siapa lagi yang mau melindungi anak gitu. Betul Bang. Terus selain itu Bang, selain kasus itu apa lagi? Mungkin kita lebih ke kasus yang umum ya. Contoh kasus korupsi. Iya. Salah satu pihak, entah itu istri atau suami,
menjabat sebagai kepala negara contohnya, ya. entah bupati, wali kota. Misalnya jangan ngomong korupsi deh bang, jebak gitu misalnya. Ya, kita anggap dijebak, akhirnya tersandung KPK, betul. seluruh aset yang dia punya harus disita negara. Sampai ayunan anaknya juga bawa ya bang? Apapun. Ayunan anaknya. Di sini kan istilahnya kalau Indonesia istilahnya dipisahkan gitu ya. Itu kan sangat-sangat ya kita sih berfokusnya ke harta yang jadi masa depan si anak nanti. Betul. Langsung ya kan? Udah anaknya dikatain, terus ya, langsung nggak punya apa-apa. Pendidikannya gitu. nggak jelas, Betul. itu kan masa depannya masih autan. Itu kan dampak dari kelakuan orang tua. Ya, kita nggak bicara ini dia jebak atau apa, tapi dalam skala umum ya. Iya betul bang, betul. Terus mungkin bang satu lagi tuh kayak misalnya ya kayak kepemilikan properti juga bang ya, bisa. Jadi kalau misalnya si A misalnya orang WNI gitu ya, dia istrinya mau nikah sama B, WNA, tinggal di Amerika. Nah terus dia mau beli properti di Indonesia, sedangkan asing itu kan nggak boleh punya properti di Indonesia gitu. Nah gimana caranya supaya mereka tetap punya rumah? Kan kalau nyewa mulu sayang, belilah rumah. Gimana caranya ya dengan adanya perjanjian pisah harta itu. Dengan adanya perjanjian pisah harta, jadi bisa beli rumah atas nama si istri karena kan hartanya terpisah. Oke. Sebelumnya mungkin kita garis bawahi dulu ya, dalam undang-undang negara kita ketika sudah terjadi pernikahan, apapun yang akan dibeli oleh si istri maupun suami dalam konteks properti itu wajib ada persetujuan si istri atau suami. Betul. Nah di sini bisa berguna nih kalau misalkan si suaminya itu WNA. Betul. Seperti tadi Nadia bilang, ketika suaminya ada di negara lain, si istri ada di Indonesia, dia mau beli properti, beli rumah, villa atau apapun itu bentuknya dalam konteks properti, jadi nggak perlu persetujuan, dia bisa langsung beli. Tanpa harus nunggu si suaminya pulang, karena kita tahu kan zaman pandemi gini segala macam akses ke luar negeri tutup ya. Repot mesti. Nanti lagi isolasi mandiri lagi. Betul. Gitu ya bang. Terus ya kayak tadi misalnya contohnya adalah mau bikin PT gitu ya bang. Bikin PT misalnya suaminya introvert gitu, suaminya nggak punya teman banyak selain pasangannya. Gimana caranya? Sedangkan PT itu kan harus ada 2 orang minimal. Dengan perjanjian pisah harta itu ya kita kan kalau menikah sama seseorang pasti orang yang paling kita percaya adalah pasangan kita gitu. Jadi ya gimana caranya dengannya perjanjian pisah harta bisa terjadikan suaminya direktur, istrinya komisaris, ya ini cukup, jadi bikin PT, jadi nggak sulit, benar ya bang? Ini kaitannya juga dengan pertanggungjawaban ya, karena kita tahu di undang-undang PT itu, undang-undang kesehatan terbatas, ketika si perusahaan ini kenapa-napa, pertanggungjawaban terhadap direktur atau pimpinan perusahaan itu tanggung renteng sampai ke harta pribadi. Ya benar. Kalau ini nggak ada prenuptial agreement-nya, otomatis si harta milik si istri juga ikut disita, karena dianggap harta bersama. Ya gitu. Repot, bener bang. Terus nih bang, tadi ada yang nanya, jadi ingat karena ada tadi pertanyaan dari di IG Nadia gitu ya bang. Sebenarnya nanti kita ada sesi Q&A, cuma kalau di IG saya eksklusif, langsung pertama kita majuinnya gitu ya. IG saya @nadiasta. Jadi ada nanya gini bang, kalau misalnya orangnya dua-duanya Indonesia, terus menikahnya di Amerika, mau bikin perjanjian prenuptial agreement, itu nanti pakai hukum apa tuh bang? Domisili di mana? Domisili ya Indonesia. Anggaplah misalnya domisilinya di Amerika juga, misalnya. Misalnya kita buat 2 case, satu di Indonesia, satu di Amerika, gimana? Udah nikah ya? Udah nikah dong. Oke, kita ngacu nih, kita kembali lagi ke choice of law-nya. Mereka mau tunduk pada ketentuan negara mana? Negara si istri apa negara si suami? Itu kembali lagi. Yang penting fokusnya adalah pada apa? Pada kalau dia mau tunduk di hukum undang-undang Indonesia, dia harus paham tentang 1320 syarat saya perjanjian. Betul. Jadi apapun bunyi dan isi yang ada dalam asal tidak tentangan dengan undang-undang itu oke, apapun bisa dijanjikan. Untuk domisili di mana itu tergantung si pihaknya. Karena gini, kita mau menghimbau ke masyarakat atau kaum milenial Indonesia ya, kita nggak istilahnya memaksa kalian harus lo pakai ini. Ya enggak. Kita nggak di sini nggak mengajarkan kalian wajib pakai ini, tidak. Tapi kita hanya mengedukasi, merubah mindset yang tadinya mungkin lebih banyak negatif jadi positif nih tentang prenuptial agreement. Betul. Karena waktu itu juga ada yang sharing gitu ya, sekadar sharing nih ya bang, ada yang sharing sama Nadia, mau buat perjanjian pranikah gitu kan, tapi kemudian bukan mertuanya malah yang nggak boleh, ibunya sendiri yang bilang bahwa ngapain buat kayak gitu, nanti malah jadi sengketa gitulah, jadi masalah gitu. Padahal sebenarnya yang dia pikirkan adalah benar gitu. Dia pikir nanti kalau mau buat usaha makanan ke depan, karena kan dia mau ada usaha. Gimana kalau buat usaha makanan ke depan, daripada bikin PT sama orang, mendingan bikin PT sama suami sendiri. Tapi itulah yang orang tuanya tidak pahami gitu. Karena itulah kita adain ANC Talk ini, kita mengedukasi biar paling tidak ya nanti teman-teman semua bisa punya lah
pandangan. Betul, bisa menjelaskan dengan tepat ketika mau buat itu ya, gitu. Dan ketika itu udah mantep nih, silakan datang ke INC punya servis itu untuk kalian. Dan jangan takut, kita siap memberikan servis terbaik untuk teman-teman semua. Harganya diskon nggak bang? Pasti diskon, ada referral code dari Nadia. Itu bisa pakai referral code dari Nadia gitu ya. Terus bang, selain itu nih bang, kira-kira ada yang juga di IG Nadia tuh bang. Apa tuh? Klausul yang penting untuk ada apa aja tuh bang? Oke, ini tentang kontak drafting berarti. Drafting ya. Oke. Pasti kan identitas para pihak, suami, istri. Ya, masa mau buat sendiri kan nggak mungkin. Bisa perjanjian dibuat sendiri ya, ada klausulnya. Terus apa sih yang mau diperjanjikan di dalamnya? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban si suami dan istri. Dan ini sifatnya harus berimbang, nggak boleh si suami lebih tinggi atau si istri lebih tinggi. Betul. Tetap harus berimbang. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini gitu. Jadi mau apa nih yang diperjanjikan? Entah mungkin si istri punya harta bawaan, suami punya harta bawaan dibunyikan di dalam. Betul. Terus si istri punya utang, si suami punya utang, tanggung jawab masing-masing. Terus kalau misalkan si suami misalkan berkhianat dalam hubungan rumah tangga, misalnya ya hak asuh anak ada di siapa, dan itu jadi nggak apa-apa. Betul. Asal tidak bertentangan secara hak dan kewajiban. Perlu dicatat, ada 3 aspek yang harus dipatuhi dalam pembuatan itu. Apa tuh bang? Pembuatan prenuptial agreement ya. Yang pertama aspek undang-undang negara, yang kedua tentang agama, yang ketiga sosial. Selagi ini tidak dilanggar, perjanjian prenuptial agreement boleh dibuat sesuai sama peraturan undang-undang. Betul. Jadi meskipun ada kebebasan untuk berkontrak gitu ya bahasanya, kalau kita 1338 KUH Perdata kebebasan untuk berkontrak, tapi tetap tidak boleh melanggar klausa yang hal itu gitu ya bang. 1320 poin keempat. Betul bang. Terus selain itu bang, kira-kira kalau mau buat prenuptial agreement di NC murah mana bang? Katanya mau pakai referral code. Iya kalau yang kenal Nadia. Kalau yang nggak kenal Nadia gimana bang? Tanpa referral code Nadia, kita bisa ngasih harga yang luar biasa terjangkau. Mantap. INC hadir bukan untuk memberatkan tapi meringankan, memberikan kemudahan. Bisa aja mas. Sampai kok ya kan. Oke, terus Nadia kira-kira nanti kalau nikah nih apa rencana nikah? Kalau nggak Sabtu Minggu lah bang. Sabtu atau nggak Minggu? Iya. Kira-kira mau pakai prenuptial agreement nggak nih? Kalau Nadia sih, kalau itu juga ada yang nanya ya di IG Nadia gitu, kakak mau pakai nggak gitu. Kalau misalnya ditanya, untuk sekarang mungkin belum ada kebutuhannya bang, tapi kalau misalnya nanti calon suami Nadia membutuhkan buat PT atau dia membuat usaha, dengan Nadia lihat kok resikonya agak besar ya gitu, ya mungkin Nadia akan buat, tapi dengan persetujuan si suami Nadia juga lah. Kalau dia nggak setuju ya bisa berantem. Ya nggak bisa dong perjanjian dibuat tanpa kesepakatan kedua pihak. Betul, jadi ya dilihat ada kebutuhan atau enggak. Nah, apalagi sekarang dengan adanya putusan MK tersebut sudah jadi fleksibel, bisa dibuat sebelum, bisa dibuat sesudah gitu. Oke bang, kira-kira abang ada lagi mau jelasin atau kita masuk langsung nih bang? Boleh, kalau kita ini kalau dari kursi udah ada ya? Dari abang udah semua gitu ya. Kira-kira kalau Q&A, nah mungkin bang ada pertanyaan-pertanyaan di IG Nadia nih ya bang, mungkin ya gitu. Selain tadi ada klausul, ada yang nanya gini bang, ini pertanyaannya memang agak-agak gitu ya bang. Ada yang nanya, kalau mau bikin perjanjian pranikah tapi nggak punya suami, nggak punya pacar, nah ini biar Nadia yang jawab ya gitu. Kalau nggak punya suami, nggak punya pacar, dicari dulu ya kak, karena perjanjian adalah perikatan antara 2 orang atau lebih. Kalau sendiri namanya nulis diari. Jadi si kakak harus cari dulu pacarnya, harus temuin dulu orang yang tepat, habis itu ke INC. Betul, tetap pilihannya adalah INC. Ini besar ya bang. Oke, boleh kita masuk pertanyaan pertama. Ya. Oh, tadi pertanyaan pertama ya? Tadi pertanyaan pertama dari teman Nadia itu, semoga teman Nadia juga cepat dapat jodoh ya bang, biar bisa bikin perjanjian pranikah gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan di kolom pertanyaan kali ya. Ayo Mimin, tolong dibantu pertanyaannya Mimin. Ini ada pertanyaan, kenapa perjanjian pranikah di Indonesia itu masih dianggap tabu? Kenapa tuh bang? Tadi udah abang jelasin gitu. Oke, itu tadi yang pernah kita bahas tadi di awal kali ya. Kalau memang kurangnya edukasi ke masyarakat tentang apa sih pentingnya perjanjian pranikah, terus kegunaannya untuk apa aja sih. Karena di mata masyarakat itu memang perjanjian pranikah ini masih sangat-sangat negatif pandangannya. Betul. Jadi belum banyak kalangan pemerintah ataupun orang-orang yang paham, orang hukum yang memberikan edukasi secara signifikan. Makanya hari ini INC hadir. INC
masih hadir nih memberikan edukasi ke masyarakat. Jangan takut menggunakan prenuptial agreement. Betul. Jangan pandang negatif. Betul. Ini justru akan mengamankan kalian kelak kalau terjadi apa-apa dalam hubungan rumah tangga. Tapi tetap dilihat ya, ada kebutuhannya atau enggak, seperti Betul. tadi dibilang, dan mesti dikomunikasikan dengan baik sama pasangan gitu. Karena kalau misalnya sama-sama orang hukum mungkin paham ya Bang, tapi kalau bukan orang hukum nanti mikirnya malah aneh-aneh dan malah jadi berantem. Jadi memang harus dikomunikasikan dengan tepat gitu. Komunikasi itu penting. Betul, komunikasi penting. Dari pengalaman ya Bang belajar ya. Belajar dari pengalaman. Oke. Oke, wah. Oke, boleh next pertanyaannya. Min, silakan Min. Ini ada yang nanya lagi, emang perjanjian pranikah tuh cuma buat harta aja ya, atau bisa buat yang lainnya? Oke, ini mungkin telat hadirnya mungkin. Iya, Telat benar. hadirnya ya Nak ya. Telat hadirnya tadi kita udah coba jelaskan beberapa poin, tapi nggak apa-apa. Kita coba Kita refresh lagi. Sebenarnya nggak hanya tentang harta. Memang harta itulah poin utamanya, tapi tadi yang udah kita jelaskan ada tentang hutang piutang. Betul. Kedua ada tentang tanggung jawab apabila menjabat sebagai kepala daerah atau direksi di suatu perusahaan. Dan terbukti melakukan suatu tindak pidana. Bisa. Ada tanggung Terus hak dan jawabnya. kewajiban suami dan istri boleh yang di luar konteks agama tadi itu ya. Iya. Terus yang selanjutnya tentang harta bawaan, contohnya kayak hadiah, itu kan bukan harta yang diperoleh sama pernikahan. Betul. Terus bisa juga untuk hak asuh anak. Jadi Terus? ada poinnya itu. Terus habis itu ada lagi Bang boleh tambahin? Mungkin Bisa juga tadi sih. mau nambahin, Bang? Soal hak asuh juga tadi ya bisa Hak ya asuh Bang. bisa. Terus habis itu misalnya kayak tadi bisa memuat apa aja selain harta, bisa juga misalnya ya banyak hal sih untuk diperjanjikan kayak tadi Abang bilang juga misalnya untuk rumah yang di Menteng kalau dalam agama Islam ya. Untuk istri pertama misalnya rumah di Bogor buat istri kedua gitu. Villa di Bali buat istri ketiga. Jadi nggak ada pencampuran nih. Betul, jadi si istri pertama, kedua, dan ketiga mendapatkan poin adil tadi untuk menikah lebih dari satu ya. Betul. Tapi Nadia mau kayak gitu posisinya? Enggak, kita kan agama Kristen Bang. Satu untuk selamanya. Min, lanjut Min. Ini perjanjian pranikah tuh bisa dipakai buat selingkuh nggak sih? Astaga, pertanyaannya. Mungkin Nadia dulu deh yang jawab pertanyaan ini. Kalau ini ya, ini sebenarnya bukan dari hukum. Ketika kamu mau selingkuh, ya jangan menikah. Ya nggak sih? Karena menikah itu adalah komitmen setia sampai mati gitu. Jadi kalau perjanjian bisa dibuat untuk selingkuh atau enggak? Sebenarnya bisa dilihat bahwa perjanjian itu harus buat dengan itikat baik dari para pihak. Itikat baik untuk mencegah seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau memang tidak ada itikat baiknya di situ ya tidak bisa. Ya, tapi bisa itikat baik itu bisa disembunyikan. Itikat buruk itu bisa disembunyikan dengan itikat baik sebenarnya. Tapi ya tidak disarankan lah sama saya. Janganlah gitu. Jangan boleh. Jangan merugikan orang lain dan menyakiti hati orang lain gitu. Pengalaman juga Bang, kok ketawa? Oh enggak, itu juga pengalaman. Oke, boleh next pertanyaannya. Iya. Ini ada lagi, kalau ada keluarga yang ditinggalkan, kayak suami atau istrinya meninggal nih, terus keluarganya tuh boleh ngambil hartanya gitu nggak sih? Boleh menuntut harta atau enggak? Ini konteksnya ada perjanjian pernikahan. Iya. Oke. Mungkin kita bahas tentang aturan hukumnya dulu ya, atau undang-undang dan undang-undang waris mungkin, waris Islam maupun tata barat. Memang dalam perjanjian pisah harta itu kan sudah diatur tentang ini hak si suami, ini hak istri. Betul. Nggak bercampur loh. Ya. Jadi antara gini ya, kalau gini hapus di sini ya. Berarti. Karena juga perjanjian pisah harta. Ketika masing-masing udah kita anggap meninggal dunia. Iya. Otomatis kan ini aset untuk siapa nih? Betul. Apalagi kalau punya anak ya Bang, misalnya gitu. Kita refer lagi ke dalam perjanjian pernikahannya. Apakah di situ disebutkan ketika dia meninggal dunia yang akan mengelola ini siapa? Entah itu ibunya, entah itu anaknya, entah itu si istrinya, kita akan refer lagi ke perjanjian. Tapi gimana sih kalau misalkan nggak ada tuh? Nah gimana? Ya kalau misalnya nggak ada, ya balik ke hukum tergantung ya. Orang yang tinggal ini keluarganya ikuti hukum Islam, apa hukum perdata barat gitu kan, agamanya apa gitu lah maksudnya. Jadi ya kalau hukum perdata hukum Islam ya keluarga yang ditinggalkan kan misalnya ke atas sama ke samping ya Bang ya. Ke atas dan samping itu seperti ibu, saudara sekandung, nah gitulah ya. Kira-kira kayak gitu. Min, lanjut Min. Ini ada yang nanya dari kolom komentar. Jadi Kak, apabila ada harta kekayaan di luar Indonesia dan milik salah satu suami istri merupakan WNA, tunduk pada hukum Indonesia, itu penyelesaiannya gimana?
maksudnya? Jadi perjanjian pernikahnya berdasarkan hukum Indonesia, tapi posisinya tunduknya pada hukum Indonesia. Harta kekayaannya ada di luar Indonesia. Harta kekayaan di luar Indonesia. Tapi milik salah satu suami istri. Dua-duanya WNI atau WNA? Gimana nih? Bunyi kan nggak di dalam? Nanti mungkin gini aja, buat yang nanya tadi di kolom komentar mungkin bisa dilengkapi lagi ya pertanyaannya gitu. Boleh. Tapi Bang, kira-kira mungkin dijawab dulu Bang, secara general Bang. Secara general ya, tentang harta di luar negeri ya. Tentang pilihan hukum ya? Pilihan hukumnya kan dia pilihan hukumnya kan di Indonesia, tapi hartanya di luar negeri Bang. Oke, kita anggaplah ini WNI ya. Iya, kita anggap ini WNI, choice of law-nya apa, ya kita kembali lagi ke kesepakatan para pihak. Biasanya dalam perjanjian kita selalu memberikan satu klausul apabila ada sengketa di kemudian hari ada musyawarah. Ya. Bisa juga sebenarnya musyawarah dulu dalam waktu 30 hari. Kalau nggak selesai nggak menemukan kata sepakat, nah kira-kira menggunakan undang-undang mana nih? Nah itu klausul lagi. Nah kita sangat menyarankan untuk dicantumkan klausul itu biar apa? Karena ini menyangkut dua negara ya. Karena kita nggak tahu nih aturan negara sana cocok sama aturan negara Indonesia gitu kan terkait dengan perjanjian pernikah. Apalagi kalau nyimpen harta di luar negeri itu kadang-kadang ada suatu akibat-akibat yang akan timbul ya Bang. Betul. Misalnya kalau udah disimpan misalnya di Singapura, nggak boleh keluar dalam waktu 5 tahun misalnya. Gimana tuh kalau dalam saat itu jadi sengketa? Jadi bisa mungkin didetailkan di dalam perjanjian untuk pilihan hukumnya, penyelesaian sengketanya, apapun itu kalau memang ini menyangkut dua negara yang berbeda karena kita mengacu ke aturan hukum nih kuncinya. Dan kalau saya asumsikan ini kan dia nggak dalam kondisi berpisah ya, maksudnya dia kondisinya baik-baik aja ya Mimin ya. Baik-baik aja ya. Iya, ya kalau kondisinya baik-baik aja ya suami dan istri harus bekerja sama untuk menyelamatkan hartanya, jelas gitu. Ya kecuali mau pisah, ya sama juga kerjasama untuk mengeluarkan hartanya, barulah habis itu kita tentukan apakah ini termasuk dalam kategori perjanjian yang dipisah itu atau bagaimana. Inti kembali lagi ke prenuptial agreement ya, kita harus detail, harus matang di situ. Artinya nggak boleh gini loh. Artinya apapun yang akan diperjanjikan itu kita harus berpikir panjang. Betul. Kita harus berpikir dampak positif dan negatif apa yang akan terjadi, nggak hanya positifnya, tapi juga negatifnya. Semuanya kita masukin di dalam lengkap, detail, agar dapat menjamin kepastian hukum kedua belah pihak. Betul. Itu yang paling penting. Oke, Mimin lanjut Min. Ini ada pertanyaan, kalau nikah siri itu pakai perjanjian pranikah tuh bisa apa enggak sih? Nikah siri. Silakan Bang Wanda. Gue nih jawab. Oke, perjanjian nikah siri ya kita terusin ya. Oke, kita refer dulu ke undang-undang perkawinan 1 tahun 74. Di sana dijelaskan bahwa pernikahan itu sah apabila apa Nadia? Yang pertama Bang dilakukan dengan agama masing-masing. Betul. Tidak boleh beda agamanya ya. Yang kedua dicatatkan ya, kalau yang Kristen mungkin ke dinas kependudukan dan catatan sipil. Kalau Islam itu di kantor urusan agama KUA gitu kan. Nah pertanyaannya ini, nikah siri ini masuk kategori nikah yang gimana sih? Iya. Oke, secara agama sah. Betul. Tapi secara negara sah apa enggak? Enggak, karena nggak dicatatkan. Nggak dicatatkan ya. Betul. Artinya gimana bisa dibuatkan satu akta nikah nih, akta pisah harta. Lalu pernikahannya aja nggak diakui di negara. Betul. Gitu. Ya udah jadi perjanjiannya ya. Paling perjanjian antara para pihak aja, perjanjian di bawah tangan bisa ya Bang. Nggak bisa juga, nggak bisa dibilang sebagai perjanjian kalau untuk perkawinan. Jadi pada akhirnya akan dibatalkan gitu Bang. Iya, karena perjanjian memang nggak sah. Posisi pernikahannya nggak diakui di Indonesia. Oke. Kita nggak bicara agama, kita bicara undang-undang negara ya. Kita bicara tentang secara sahnya perkawinan. Gimana bisa suatu akta otentik? Karena tadi akta otentik, perjanjian prenuptial agreement itu baru bisa diakui kan kalau tadi dibuat di bawah tangan, terus dicatatkan di urusan agama atau di Dukcapil. Yang kedua di depan notaris. Betul. Otomatis dokumen-dokumen legalitas perkawinannya harus dilengkapkan. Nah Bang, mungkin ya sembari ini biar mungkin kan yang nonton kan banyak orang bukan orang umum juga Bang. Apa sih bedanya Bang dibuat di hadapan notaris sama dibuat disahkan ke notaris? Bedanya apa Bang? Bedanya. Oke, kalau dibuat di notaris itu kita ketemu ya notaris. Kita datang ke kantor notaris, menghadapan notaris sedikit aktanya, bisa ditandatangan di depan notaris, di hadapan notaris tangan bareng, terus di jari gitu ya, dicat jari. Tapi kan yang namanya salinan. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan hanya disahkan, itu dibuat di bawah tangan. Kita buat sendiri aktanya. Betul. Kita buat di rumah atau di kantor atau dimanapun, kita buat untuk aktanya. Udah jadi kita legalisasi. Atau bisa disebut jadi ada dua di notaris, legalisir sama
Watermarking ya, ini biar tambahannya gitu. Jadi ada beda, tapi saran kita sih dibuat di hadapan notaris. Karena dengan begitu notaris bisa menjamin kebenaran isinya ya Bang. Betul. Oke, ada lagi Mimin? Ini ada dari komen live Instagram nih. Iya. Contoh klausal pemisahan harta tuh gimana sih Kak? Harus 50-50 atau gimana? Misal punya harta rumah, mobil, apa semua dijual dulu baru dibagi? Terus untuk memperbarui perjanjian pisah harta prosedurnya gimana? Oke. Sebenarnya ya kalau misalnya dalam menyusun perjanjian harta tuh nggak harus 50-50 enggak. Sebenarnya asal para pihak itu tidak merasa dirugikan gitu. Misalnya nih, kalau misalnya suaminya oke, misalnya rumah atas nama istri, tapi sisa kekayaan lain adalah atas nama suami, itu juga tidak apa-apa gitu. Itu kan sesuai perjanjian toh. Sebenarnya tujuan kita bukan untuk mau perceraian, kan hanya untuk menjaga sampai amit-amit terjadi hal yang tidak diinginkan gitu kira-kira. Ada yang mau ditambahin Bang? Oke, mungkin tadi ada pertanyaan terakhir tadi apa Mir? Maaf, ulang lagi. Memperbarui ya. Jadi misalkan ada hal-hal yang kita konteksnya udah pernah dibuat nih, atau ada hal yang utamakan, contoh misalkan pas dibuat si suami istri belum menjabat sebagai entah itu kepala negara, entah itu direktur gitu kan, ingin diperbarui ya, tata caranya kita membuat yang namanya addendum terhadap perjanjiannya. Sama kita akan ada lagi ke notaris, kita minta pembaruan atau addendum terhadap klausul yang ingin kita perbarui. Betul. Tapi kalau bisa jangan addendum karena ada biayanya lagi. Betul, ada biaya lagi. Tentu aja walaupun ada biaya, nggak berat kok di satu teman-teman semua. Untuk ENC. Untuk ENC ya, untuk ENC ya. Kira-kira mungkin karena keterbatasan waktu Mimin sudah mengimbau kita nih untuk mengakhiri gitu ya. Mungkin terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Oh ya, lupa tadi dititipin pesan sponsor katanya. ENC akan mengadakan lagi webinar ya Bang? Betul, kita akan adain webinar besar, ini lebih ke opening ceremony-nya ENC gitu ya. Jadi ini pendahuluannya ya Bang? Ini lebih ke pengenalannya aja sih. Nah untuk opening ceremony yang besarnya itu di tanggal 26 Agustus nanti. Tapi memang ini sifatnya tertutup, jadi nggak semua teman-teman bisa hadir karena kita akan mengundang dengan cara mengirimin undangan ke perusahaan-perusahaan yang tempat teman-teman bekerja. Tadi diundang nggak Bang? Tadi diundang, tapi perusahaannya nanti mungkin perwakilan. Oke, nanti tinggal telepon bos ya. Tapi jangan sedih ya, jangan sedih karena setelah ini kita juga akan menampilkan berbagai macam acara-acara menarik. Kita punya podcast, kita punya YouTube channel sendiri, kita juga akan menghadirkan webinar-webinar nasional yang mungkin nggak kalah serunya dari ENC Talk ini gitu. Jadi jangan lupa ketika nanti channelnya udah jadi, udah kita share nih. Jangan lupa nih like, comment, and share yang paling penting. Subscribe Bang. Oh sorry, like, comment, and subscribe yang paling penting untuk channel YouTube ENC. Iya, oke Bang. Paling itu aja closing statementnya ya. Kalau kalian butuh apapun terkait legal service yang tadi udah kita jelasin, atau kalian salah satu orang yang mungkin punya bisnis atau apa, jangan ragu untuk hubungi kita. Link kita jelas ada di bio ENC.consulting IG. Betul. Sekian mungkin dari saya dan dari Bang Wanda. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih sudah mau menonton acara kita di sore hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin sikap yang kurang berkenan lah gitu. Sebenarnya itikat baik dari kami hanya untuk mengedukasi saja gitu. Tidak kurang tidak lebih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.